Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Suban Anizami dengan NPT 112200018 dari kelas Meteorologi 5D. Izin untuk mempresentasikan UAS Fisika Awan yang dimana ada 8 soal, di mana 4 soal merupakan soal teori dan juga 4 soal merupakan soal hitungan. Baik, langsung saja kita mulai ke soal pertama. Di soal pertama, terdapat pertanyaan yaitu jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan distrometer dan juga dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Jadi untuk yang pertama itu tentang radar cuaca. Jadi radar cuaca itu memiliki prinsip kerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik ke atmosfer yang kemudian akan dipantulkan oleh partikel di dalam awan seperti tetesan air ataupun kristal es. Nah, sinyal pantulan yang diterima oleh radar untuk menganalisis intensitas curah hujan, ukuran partikel, dan kecepatan vertikal partikel dengan menggunakan efek Doppler. Kemudian dalam deteksi mikrofisis awannya, radar cuaca akan mendeteksi distribusi tetesan air, hujan, dan es di dalam awan berdasarkan dari intensitas pantulan atau dBz dan kecepatan terminal dari partikel yang dikenainya. Berikut merupakan gambar dari prinsip kerja radar cuaca di mana radar akan memantulkan gelombang elektromagnetik dan jika akan mengenai suatu objek maka dia akan memantulkan kembali ke radar. Sumber gambar tertera di sini. Kemudian selanjutnya ada LIDAR yaitu Light Detection and Ranging. Jadi untuk prinsip kerjanya LIDAR menggunakan cahaya laser untuk mengukur partikel aerosol dan awan. Cahaya yang dipancarkan oleh laser akan dipantulkan oleh partikel di atmosfer. Nah, ini contoh dari LIDAR portable. Jadi memasang LIDARnya di atas mobil yang bergerak untuk mencari biasanya untuk mencari lightning. Kemudian pada deteksi mikrofisis awan ya, LIDAR akan sensitif terhadap partikel kecil seperti aerosol dan juga tetesan awan, sehingga dia mampu mendeteksi dasar awan dan juga struktur awan dan polutan. Kemudian ada SODAR atau Sound Detection and Ranging. Jadi untuk prinsip kerjanya, SODAR akan menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi turbulensi atmosfer. Gelombang suara dipancarkan dan pantulan dari fluktuasi turbulensi diterima untuk mengukur profil angin dan stabilitas atmosfer. Berikut adalah gambar cara kerjanya. Jadi SODAR ini mirip dengan radar di mana yang membedakan hanya gelombang yang dipantulkan. Kalau radar menggunakan gelombang elektromagnetik, kalau di sini kalau di SODAR dia menggunakan gelombang suara. Kemudian pada deteksi mikrofisis awan, Sadar tidak langsung secara langsung tidak mendeteksi partikel awan, tapi dia akan memberikan informasi tentang dinamika atmosfer yang akan mempengaruhi dari pembentukan awan tersebut. Kemudian yang terakhir ada disdrometer. Jadi untuk prinsip kerjanya, disdrometer akan mengukur ukuran, distribusi, dan juga kecepatan tetesan hujan ataupun partikel es saat jatuh ke permukaan menggunakan sensor optik dan akustik. Pada deteksi mikrofisis awan, disdrometer memberikan data tentang spektrum ukuran tetesan yang akan berguna untuk memahami proses mikrofisis seperti autokonversi dan juga koleksi di dalam awan. Baik, kita lanjut ke soal kedua, yaitu soalnya gambarkan dan juga jelaskan dari teori elektrifikasi thunderstorm. Jadi, proses elektrifikasi thunderstorm atau badai petir itu terjadi melalui serangkaian interaksi yang kompleks di dalam badai awan. Dan utamanya itu pengot- pengisian muatan listrik terjadi di bagian tengah badai. Jadi di tengah-tengah badai, tengah-tengah awan, di mana gerakan ada udara naik yang kuat atau updraft dengan suhu berkisar di antara -15 sampai -15 derajat Celcius. Jadi posisinya itu utamanya di tengah-tengah awan dengan suhu antara -15 sampai -25 derajat Celcius. Pada zona ini akan terjadi interaksi antara tiga jenis partikel, yaitu tetesan awan super dingin, dia yang berada di bawah titik beku, kristal es kecil dan juga graupel ataupun es lunak. Jadi updraft akan membawa tetesan super dingin dari kristal es ke atas, sementara graupel yang lebih berat cenderung akan jatuh dan tersuspensi di udara. Ini bisa dilihat contohnya. Jadi dia ada yang updraft dan juga ada yang downdraft. Ini graupelnya yang dia turun karena lebih berat. Kemudian ketika kristal es yang bergerak naik bertabrakan dengan graupel, akan terjadi transfer muatan di mana kristal es menjadi bermuatan positif, sedangkan itu akan menjadi negatif. Graupel akan menjadi negatif nih. Ketika dia bertabrakan, maka akan menjadi negatif dan juga akan kristal es akan menjadi yang positif.
Proses ini akan menghasilkan distribusi muatan yang khas di dalam badai awan. Bagian atas awan yang dikenal sebagai anvil menjadi bermuatan positif karena kristal es yang terangkat ke atas. Bagian tengah bawah akan didominasi muatan negatif dari graupel. Angin di ketinggian akan menyebabkan muatan positif di bagian atas awan menyebar secara horizontal membentuk struktur anvil yang khas ini. Jadi dia akan terjadi tabrakan di mana nanti kristal es yang eh, melakukan proses updraft dia akan menjadi positif dan juga graupel yang jatuh dia akan bermuatan negatif. Jadi kehadiran awan badai juga akan mempengaruhi muatan listrik di permukaan tanah. Meskipun tanah biasanya memiliki sedikit muatan negatif, area di awan badai akan menjadi bermuatan positif. Bisa dilihat dia akan otomatis menjadi positif. Hal ini terjadi karena muatan negatif yang kuat di bagian tengah awan mendorong muatan negatif di tanah, menyebabkan permukaan tanah dan objek di atasnya menjadi bermuatan positif. Semakin kuat muatan negatif di awan, maka semakin kuat pula muatan positif yang terbentuk di tanah. Menariknya, di bawah anvil yang menjulur di dasar awan badai, tanah dapat mengembangkan muatan negatif sebagai respon terhadap muatan positif di anvil. Jadi, ketika di anvilnya positif, dia di tanahnya akan negatif, berkebalikan. Tetapi para ilmuwan masih terus mempelajari detail-detail spesifik dari proses elektrifikasi ini. Namun pembahasan dasar tentang bagaimana awan badai menghasilkan dan mendistribusikan muatan listrik telah disepakati secara umum dalam komunitas ilmiah. Baik, soal yang ketiga, ada tiga pertanyaan. Yang pertama, beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Kemudian ada proses mekanisme cloudseeding pada awan hangat dan awan dingin. Kemudian perbedaan dari model 1D, 2D, dan juga 3D pada model numerik awan. Baik, kita ke pertanyaan pertama, yaitu koreksi terhadap pertumbuhan difusi tetes hujan. Jadi ada beberapa koreksi. Yang pertama yaitu efek kinetik, yaitu dia itu menggambarkan bagaimana laju perpindahan panas, massa, dan juga momentum antara tetesan hujan dan lingkungannya bergantung pada bilangan Knudsen atau KN, yaitu rasio panjang bebas molekul udara atau L terhadap radius tetesan air. Eh, itu akan terjadi tiga kondisi. Yang pertama, L per R itu lebih kecil lebih kecil dari satu, akan menghasilkan medan uap dan suhu dianggap kontinu. Kemudian perpindahan panas dan massa dapat dijelaskan dengan pendekatan kontinuitas Maxwell. Kemudian juga cocok untuk tetesan besar atau kondisi tekanan tinggi. Kondisi yang kedua yaitu L per R lebih besar daripada satu. Medan uap dan suhu tidak kontinu. Perpindahan dijelaskan menggunakan teori tumbukan molekuler dan juga relevan untuk partikel yang sangat kecil seperti aerosol dengan ukuran lebih kecil dari 0,06 nanometer mikrometer. Kemudian L per R mendekati satu itu untuk terjadi untuk tetesan awal kecil dengan radius ukuran 0,1 sampai 1 mikrometer. Kemudian pendekatan kontinuitas Maxwell atau teori molekul bebas tidak berlaku sehingga memerlukan pendekatan numerik atau semi empiris untuk menjelaskan difusi uap. Kemudian koreksi yang kedua yaitu efek ventilasi, yaitu mengacu pada perubahan medan uap di sekitar tetesan akibat aliran udara yang terjadi ketika tetesan hujan bergerak jatuh melalui atmosfer. Itu ketika tetesan dalam keadaan diam, medan uap akan berbentuk simetris. Dan jika tetesan bergerak, aliran udara mengubah medan uap tadi, meningkatkan laju difusi massa dan panas pada sisi yang menghadap ke aliran udara. Pada tetesan besar, efek ventilasi cenderung diabaikan karena pertumbuhan dominan dipengaruhi oleh koalesensi antar tetesan. Kemudian efek ventilasi memiliki manfaat untuk mempercepat penguapan tetesan kecil yang jatuh di daerah dengan kelembapan rendah dan memiliki peran penting dalam dinamika pertumbuhan tetesan awan selama proses presipitasi awal. Kemudian koreksi yang ketiga yaitu ada non-stationary growth, yaitu menjelaskan bahwa pertumbuhan tetesan tidak selalu berlangsung dalam kondisi stabil karena ada beberapa faktor yaitu variasi lokal pada suhu, kelembapan, dan juga difusi uap. Kemudian tetesan mengalami ekspansi dan kontraksi dinamis akibat fluktuasi lingkungan. Kondisi difusi di sekitar tetesan selalu berubah dan harus beradaptasi. Lapisan difusi terdiri atas uap dan suhu membutuhkan waktu sekitar 10 mikrosecond untuk mencapai keseimbangan di sekitar tetesan. Karena perubahan berlangsung cepat, efek ini sering diabaikan dalam simulasi. Kemudian, koreksi yang ketiga yaitu unsteady updraft. Itu mengacu pada efek arus udara naik yang tidak stabil, percepatan dan juga perlambatan di dalam awan. Percepatan arus udara akan meningkatkan supersaturasi lokal dan juga mengaktifkan lebih banyak inti kondensasi untuk membentuk tetesan baru. Selain membentukkan tetesan baru, efek ini tidak signifikan terhadap pertumbuhan ukuran tetesan yang sudah ada. Pada saat updraft dapat menciptakan heterogenitas di dalam awan yang pada akhirnya akan mempengaruhi distribusi ukuran tetesan.
Peran updraft menjadi penting dalam proses pembentukan hujan stratiform maupun hujan konvektif. Kemudian koreksi yang kelima yaitu statistical effect, yaitu mengacu pada variasi historis dalam kondisi pertumbuhan setiap tetesan akibat perbedaan tingkat supersaturasi yang dialami selama siklus hidupnya. Spektrum ukuran tetesan menjadi lebih besar atau broadening karena tidak semua tetesan mengalami yang identik. Variasi ini dianggap sebagai efek kecil, namun tetap signifikan dalam penelitian tentang dinamika tetesan awan. Kemudian pelebaran spektrum ukuran tetesan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti turbulensi awan, proses koalesensi, dan juga penguapan diferensial. Untuk pertanyaan yang ketiga, yang B, yaitu bagaimana mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan juga pada awan dingin. Jadi untuk pada awan hangat, penyemaian menggunakan partikel higroskopis seperti garam. Partikel ini akan menarik uap air dan juga akan meningkatkan pertumbuhan tetesan hujan melalui kondensasi. Berikut ada gambar tentang bagaimana cloud seeding di awan hangat. Jadi akan ada pesawat ataupun media apapun yang akan menaburkan partikel higroskopis, contohnya itu garam. Jadi akan fungsi tadi untuk menarik uap air sehingga akan meningkatkan pertumbuhan tetesan hujan melalui kondensasi. Kemudian pada awan dingin, penyamaian atau cloud seeding akan menggunakan partikel seperti perak ionida atau AgL yang menyerupai kristal es. Partikel ini dipilih karena dia mudah menyatu dengan kristal karena strukturnya tadi yang menyerupai kristal es. Partikel ini akan langsung merangsang dari pembentukan es yang kemudian tumbuh melalui deposisi dan juga koleksi hingga jatuh sebagai presipitasi. Jadi umumnya perbedaannya hanya pada partikel yang dipakai di mana awan hangat itu menggunakan partikel higroskopis seperti garam, sedangkan pada awan dingin mereka dominan untuk menggunakan perak iodida atau AgL. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan mendasar persamaan 1D, 2D, dan 3D pada model numerik awan. Bisa dilihat eh, pada model 1D itu mengasumsikan bahwa kolom atmosfer hanya vertikal atau satu dimensi. Sederhana tapi dia mengabaikan horizontalnya. Kemudian pada 2D dia menambahkan dimensi horizontal. Dia bisa digunakan untuk simulasi awan dengan gerak linear seperti front. Kemudian pada ketiga dia akan menambahkan mengintegrasikan dimensi vertikal dan horizontal dan paling realistis untuk menggambarkan dinamika awan kompleks, tetapi dia memerlukan daya komputasi yang tinggi. Jadi memerlukan spek komputer yang tinggi. Kemudian kita lanjut ke soal keempat yaitu proses-proses dalam diagram berikut. Jadi di sini bisa dilihat ada beberapa poin inti. Yang pertama yaitu siklus uap air atau water vapor. Jadi uap air akan mengalami kondensasi, bisa menjadi cloud water ataupun cloud ice. Dan juga dia bisa melalui proses melting cairan dan akan terjadi evaporasi. Ini akan terjadi evaporasi. Kemudian interaksi cloud water ataupun air awan dapat mengalami rimming atau pembekuan menjadi eh, cloud ice ataupun menjadi snow. Kemudian dia bisa juga melalui proses collection. Dia bisa air yang udah ada dari water vapor tadi akan langsung turun menjadi hujan dan juga bisa juga auto conversation bisa menjadi hujan juga. Kemudian kita lihat pada proses cloud ice. Jadi dari water vapor tadi dia akan menjadi cloud ice bisa menjadi es awan. Kemudian dia bisa mencair, dia akan melting, akan menjadi hujan. Kemudian dia menjadi cloud water dan juga bisa jika dia melakukan collection atau berkumpul, dia bisa berubah wujud menjadi snow ataupun salju dan juga bisa mengalami conversion juga langsung menjadi salju. Kemudian pada proses Scrupple atau butiran es lunak, dia terbentuk melalui rimming antara cloud water ataupun cloud ice. Mereka melakukan rimming ataupun penyatuan sehingga akan menjadi graupel. Cloud ice dan cloud water bertemu akan menjadi graupel. Kemudian dia dapat juga mengumpulkan air hujan ataupun es. Dari es ataupun air hujan akan berkumpul akan menjadi graupel dan juga bisa mencair ataupun melting menjadi hujan. Kemudian pada proses snow dapat mengumpulkan collection cloud ice juga bisa mencair menjadi hujan dan melalui collection bisa menjadi
graupel. Kemudian pada proses hujan, itu terbentuk dari pencairan graupel ataupun salju, bisa mengukurkan kalau water dapat mengalami shedding ataupun pelepasan dengan graupel. Semua proses ini akan berakhir dengan precipitation fallout ataupun hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Jadi ini merupakan bagaimana mekanisme-mekanisme yang terjadi di awan ataupun output yang bisa terjadi di awan yang mana semuanya akan diakhiri dengan presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi. Next, kita lanjut ke soal 4 soal tentang hitung-hitungan, di mana untuk XX itu diganti dengan 18 yang mana merupakan 2 NPT terakhir saya. Untuk soal kelima, terdapat soal yaitu sebuah drop ataupun tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 18 menit pada suhu 11,8 derajat Celcius dan tekanan 101,8 kilopascal. Jadi pertanyaannya tentukan jenuh ambien es yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awal. Jadi kita ketahui dulu bahwasannya dia memiliki radius awal 2 mikrometer ataupun 2 kali 10 pangkat min 6 meter. Kemudian radius akhir 20 mikrometer, 20 kali 10 pangkat min 6 meter. Kemudian waktu 18 menit kita konversi menjadi detik, 18 dikali 60 menjadi 1080 detik. Kemudian suhunya kita ubah ke dalam Kelvin 11,8 ditambah 273,15 menjadi 284,95. Kemudian tekanan tetap 1101,8 kilopascal. Kemudian densitas air cair ketentuan umum yaitu 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian ini juga ketentuan umum. Kemudian untuk perhitungannya pada langkah 1 kita terlebih dahulu hitung konstanta A, di mana rumusnya rho W dikali LV per K dikali T. Kemudian kita substitusikan nilainya, di mana rho W itu 1000 dikali 2,5 kali 10 pangkat 6, kemudian dibagi 2,4 dikali 10 pangkat 2 dikali 284 di 0,95 akan menghasilkan nilai 3,655 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu untuk nilai A. Kemudian kita hitung konstanta B, di mana rumusnya rho W dikali LV kuadrat bar KT kuadrat dikali RV dikali rho W. Karena row nya sama, bisa kita saling coret dan hilang, menyisakan hanya ini saja. Kemudian kita substitusikan nilainya dan akan mendapatkan nilai untuk konstanta B-nya itu 6,88 kali 10 pangkat 5 meter kuadrat per sekon. Kemudian kita integralkan antara keduanya dengan rumus A plus B per R. Integral dengan batas R awal dan juga R akhir. Sama dengan S-1, T kita pisah. Kemudian ini untuk bagian pertama kita substitusikan nilainya jadi untuk eh, integral ADR dengan batas R awal dan R akhir yaitu 6,579 meter per sekon. Kemudian untuk B-nya sama kita masukkan nilainya mendapatkan hasil 1,586 dikali 10 pangkat 6 meter per sekon. Kemudian kita tambahkan tadi kedua bagian tadi 6,7579 ditambah 1,586 menghasilkan 1,586 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Dikarenakan nilai A ini sangat kecil dibandingkan dengan nilai B. Jadi bisa dianggap tidak ada karena nilainya sangat kecil. Kemudian kita masukkan, kita integralkan hasil tadi di mana akan menghasilkan nilai S yaitu 1,469. Itu untuk pertanyaan nomor 5. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6 dengan soal hitung curah hujan dengan satuan milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal dengan diameter 1,8 mm dengan kecepatan jatuh U 1,8 meter per sekon dan juga densitas droplet 21,8 tetes per meter kubik. Gunakanlah distribusi Marshall-Palmer. Ini kita ketahui dari soal terdapat diameter, kecepatan jatuh dan juga densitas. Untuk menghitung curah hujan, kita akan menggunakan rumus S sama dengan V per 6 dikali rho W dikali D pangkat 3 dikali U dikali N. Dengan rho W itu merupakan densitas air. Kemudian ini D tadi diameter, U tadi kecepatan jatuh dan juga N itu densitas droplet. Kemudian kita substitusikan nilainya V per 6 dikali 1000 dikali 1,8 dikali 10 pangkat min 3 pangkat 3 dikali 1,8 dan dikali 21,8.
Kemudian kita akan mendapatkan nilai. Kita cari dulu satu-satu untuk diameter pangkat tiganya. Berdapat dengan 5,832 dikali 10 pangkat min 9 meter kubik. Kemudian kita masukkan nilai curah hujan tadi, di mana akan mendapatkan nilai R dengan hasil akhir 120 kali 0,4 kali 10 pangkat min 9 meter per sekon. Kemudian kita akan konversi ke satuan yang diminta, yaitu milimeter per jam, di mana 1 meter per sekon sama dengan 3.600 milimeter per jam. Kemudian kita langsung kalikan saja. Kemudian akan didapatkan curah hujan yang terukur, yaitu 0,432 milimeter per jam. Kemudian kita lanjut ke soal ketujuh, yaitu awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,18 km mengandung uap air 0,18 gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari 0,118 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Pertanyaannya, tentukan yang pertama ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan persamaan dasar pertemuan kontinu. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan. Dan yang ketiga, ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 21,8 cm per sekon. Untuk jawabannya A, yaitu ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertemuan kontinu. Kita ketahui dulu bahwasannya persamaan dasar dari pertemuan kontinu adalah sebagai berikut, di mana R sama dengan R0 pangkat 3 ditambah 3 per 4 dikali mu dikali H dikali dengan rho V pangkat 1 per 3 ataupun akar 3. Di mana R itu jari-jari tetes yang muncul dari dasar awan, R0 itu jari-jari tetes awal dari air tersebut dalam satuan meter, kemudian mu itu efisiensi penggabungan jika diasumsikan menjadi satu, kemudian H itu ketebalan awan, dan juga rho V itu kandungan uap air. Kita substitusikan nilai yang mana sudah diketahui pada soal, akan menghasilkan R 0,118 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3 ditambah 3 per 4 dikali 1 dikali 2180 dikali 0,18 dikali 10 pangkat min 3 pangkat 1 per 3 ataupun akar 3. Kemudian kita hitung satu-satu dan akan menghasilkan R ataupun jari-jari tetes yang muncul dari dasar awan sebesar 0,667 meter ataupun bisa dikonversi menjadi 66,7 cm. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan. Rumus persamaan jatuh yaitu T H per VT, di mana T itu waktu jatuhnya, H itu ketebalan awan dalam satuan meter, dan juga VT itu kecepatan terminal tetes. Kecepatan terminal kita hitung menggunakan rumus K pangkat 3 dikali R. Langsung kita hitung saja. 8 kali 10 pangkat 3 dikali 0,667. R yang baru kita saja dapatkan di atas tadi akan menghasilkan VT, yaitu sebesar 5.336 meter per sekon. Kemudian langsung kita substitusikan dengan pada rumusnya tadi, di mana H-nya itu 2180 dibagi 5.336 menghasilkan 0,408 second. Kemudian pertanyaan ketiga, yaitu ukuran tetes pada updraft 21,8 cm per sekon. Nah, jika ada updraft, kecepatan efektif tetes adalah rumus berikut. V efektif sama dengan VT dikurang W. V efektif kita langsung masukkan saja, di mana VT tadi sudah kita dapatkan 5.336 meter per sekon dikurang dengan W yaitu 2,218 akan menghasilkan 5.335,782 meter per sekon. Gunakan waktu yang sama T yaitu 0,408 untuk menghitung jarak jatuh yang efektif. Maka D efektif sama dengan kecepatan efektif dikali T 533,5,782 dikali dengan 0,408 menjadi hasil 2177,59 M. Itu ukuran tetes dasar awan dan updraft, yaitu R aksen sama dengan R. Maka di mana akan menghasilkan ukuran yang sama, itu 0,667 meter. Baik, kita lanjut ke soal terakhir. Soal ke-8, yaitu tentukan yang pertama ukuran dari tetes di puncak lintasan, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan juga waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Nah, soal jika sebuah tetes diameter 0,18 mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,18 gram per meter pangkat 3 dan kecepatan updraft konstan sebesar 1,8 meter per sekon, gunakan persamaan
samaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Asumsi ketinggian awannya yaitu 3000 meter dan juga gunakan tabel 8.1 di buku Roger. Ini untuk melihat hubungan antara diameter tetes awan dengan kecepatannya. Diketahui diameternya ini. Kemudian langsung kita ke soal yang pertama, yaitu ukuran dari tetes di puncak lintasan. Jadi untuk menghitung diameter tetes di puncak lintasan atau D-top, kita akan menggunakan prinsip bahwa di puncak lintasan, kecepatan jatuh terminal Vt sama dengan kecepatan updraft ataupun W. Dari tabel Roger, dari tabel 8.1 di bukunya Roger, dengan D-top kita, yaitu 0,1 berdasarkan D-top, itu Vt dengan 1,8, maka D-topnya itu adalah sebagai berikut. Jadi dari tabel untuk D 0,6 maka VT-nya 2,47. Untuk D sama 0,5 maka VT-nya 2,06 meter per sekon. Dengan interpolasi linear untuk VT didapatkan persamaan sebagai berikut. Kemudian kita substitusikan nilainya. 0,5 ditambah 1,8 min 2,06 per 2,47 min 2,06 dikali 0,6 dikurang 0,5. Dihasilkan D top diameter tetes di puncak awan yaitu 0,437 mm. Kemudian untuk yang kedua, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan dengan persamaan R sama dengan R0 pangkat 3 plus 3 per 4 dikali efisiensi dikali H dikali dengan rho L pangkat 1 per 3. Di mana kita akan mencari R, ukuran dari tetes tersebut. Ini merupakan nilai yang kita ketahui. Kemudian langsung kita masukkan saja ke rumus tadi. Kemudian akan dihasilkan R yaitu sebesar 1,39. Dan D bottom akan ukurannya itu 2R. Berarti 2 dikali 1,39 menjadi 2,78 mm untuk ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Kita lagi-lagi menggunakan persamaan waktu jatuh yaitu T sama dengan H per VT dikurang W. Dengan H 3000 meter, W-nya 1,8 mm per sekon, kemudian VT-nya kecepatan terminal tetes di dasar awan. Dicari pada tabel 8.1 di buku Roger. Dari tabel untuk D bottom-nya 2,78 maka VT-nya 7,82 meter per sekon. Kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan 3000 per 7,82 dikurang 1,8 akan menghasilkan 498,34 detik. Kita konversi ke menit, jadi hasilnya 8,31 menit. Baik, itulah tadi pembahasan dari 8 soal UAS untuk mata kuliah fisika awan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada koreksi bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.